Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita bahas yang terakhir ya. Nah, kita bahas PP Universe, oke? Yang terakhir, jadi update-nya per tanggal berapa nih? 27. Nah, kita start dulu dari koin ya, saham-saham per per dunia retail ya, IDX coin ya. Itu tadi Coinbase. Nah, di sini kita bisa ngeliat apa nih, teman-teman? Di sini kita bisa ngelihat yang namanya si coin itu udah mulai naik lagi kan sebenarnya. Jadi kemarin lihat ya, kecohan-kecohannya lah. Ups, ups, udah mulai patah-patah ya. Ini nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi kita ngelihat nih, teman-teman ya. Yang namanya si koin itu kan emang naiknya dia korektif ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah, jadi sebenarnya apakah bisa selanjutnya naik ya, ini tetap bisa gitu. Tapi ya ini tadi, kalau memang dia dibawanya memang harus korektif untuk bikin retailnya bosan ya, teman-teman harus yang namanya sabar lah, pegangnya, holdnya harus agak sabar. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita jadikan ini sebagai line chart ya, teman-teman ngelihat nih, oh ternyata pergerakan harganya masih yang namanya steady gitu ya, naik gitu ya. Pelan-pelan bertahap tapi naik. Terus teman-teman juga bisa lihat untuk yang namanya stochastic slow-nya di sini juga masih naik ya. Jadi potensinya untuk sebenarnya kembali naik lagi ke atas tuh masih relatif besar gitu ya. Nah, palingan targetnya sebenarnya masih bisa ke 3.700 nih untuk targetnya gitu ya. Tapi ya mungkin agak sedikit sulit. Kenapa? Karena ya yang pertama nih kan di sini kan banyak banget retail ya. Di sini banyak banget retail, jadi ya angkatnya harus pelan-pelan supaya yang namanya retailnya bosen gitu kan. Nah, yaudah nih kita coba lihat untuk pergerakan si foreign flow-nya ya untuk si koin. Nah, di sini teman-teman lihat nih si koin itu ya di sini dari tanggal 13 sampai di sini ya sejauh sejauh mata memandang ya kita ngelihat nih ya banyak lah gocekan lah ya di sini kelihatan kan. Masuk keluar masuk keluar masuk keluar gitu kan. Ibaratnya akum distri gitu terus kan ya. Tapi overall kayak kalau teman-teman lihat dari bawah ya, apalagi di sini itu kita masih ngelihat lah si koin itu masih akum kan, masih akumulasi. Nah, tinggal kita lihat nih untuk bandarmologinya si koin gimana gitu kan. Nah, untuk bandarmologinya koin ya tinggal kita lihat nih, oh ternyata entar tanggal 11 27 ya, 27 MG CC ZP BK sama aku. Oke, Kang Buyur yang paling banyak pegang hari ini. Nah, lihat XL-nya. Lihat XL-nya teman-teman. XL, XC, YP. Di kanan semua. Tapi lihat yang paling maksimal buangnya itu si XL. Oke, dari tanggal 24 mas, siap. Nah, Kang Guyur masuk ya. Kalau dari Senin ya ada Kang Guyur, MG dan LG. Jadi menarik ya. Kang Guyur kodenya MGLG. Ya, ketua-ketua tuh ada K-nya. Lucu ya. Gitu. Nah, di sini ya mereka lah yang pegang paling banyak ya, volumenya paling gede. Nah, terus lihat XL, YU, buang. Nah, fokus pada XL, XC, YP mana? Oke, YP-nya nggak hadir ya. YP mana kamu nak? Nggak ada. Ada nggak sih? Oh, ini ada. Kayak kacamata harus tambah tebel nih. Oke, nah tinggal kita mundurin nih. Coba sebulanan ya. Lulu. Nah, di sini Kang Guyur, KI, XA, AZ, MG. Menarik. Ada aku. Tapi ya ini lebih banyak bandar yang nggak kita kenal ya. Kayak KI, XA, AZ. AZ sih sebenarnya sukor ya. Nah, good newsnya XL udah buang, YP udah buang, XC udah buang, Kang Buyur CP di sini juga ada. Tapi BK-nya sayangnya sih buang sih gitu ya. Tapi ya overall ya kunciannya sebenarnya XL, YP, C, XC ya XC ini ya. Ya kalau majority mereka buang ya oke gitu loh. Ya potensi lah teman-teman ya. Ini untuk naik lagi. Jadi buat teman-teman yang diamond hand di sini ya, tinggal di hold terus aja. Ini potensi untuk naik lagi masih ada gitu ya, udah dilihat lah gitu ya dari Broxumnya. Oke, nextnya lagi, ini asli dah kayaknya agak-agak ngelek ya. Ups. Oh, oke, nextnya brand ya. Oh iya, lupa. Bentar. Nah, lanjut ya untuk si brand.
Nah, oke, lanjut ya. Untuk si brand, nah apa yang bisa dilihat di sini? Wait. Oke. So, untuk si brand, sorry. Nah, untuk si brand, nah yang bisa kita lihat di sini apa nih? Nah, itu kan sebenarnya sesuai udah keluar lah dari analisa kita ya. Yang dimana dia nggak bisa klaim lagi di 9.650. Sebenarnya apakah ada potensi lanjut turun ya, ini tetap ada gitu ya. Ini tetap ada lanjutannya untuk turun. Nah, tapi apa ya? Tapi teman-teman kita tetap perlu perhatikan nih di sini. Yang terakhir adalah di area 9.200 ini. Ya jadi berarti udah sampai lah kok koreksi ke awal waktu Mas Emon pernah call untuk kedua kali entry gitu kan. Nah, bentar. Ini agak sedikit berat ya jadinya ya. Wait. Nah, oke, di sini aja begini. Nah, jadi apa? Jadi ya emang sebenarnya masih ada potensi untuk dia turun lagi ke bawah gitu kan. Tapi apa? Tapi ya di sini kita harus pastikan nih, apakah di sini sebenarnya udah masuk akum lagi atau ketika penurunan ini kembali akum. Kalau misalnya penurunan ini asingnya kembali akum, ya sebenarnya itu good news gitu. Jadi ya udah, kalaupun dia koreksi nggak jadi masalah gitu kan. Tinggal kita lihat nih, wow gitu ya, brand ya, brand sama di, menarik nih, oh yang masuk banyak RX ya. Nah, brand nih. Jadi kan yang menarik sebenarnya harga turun ya. Tapi teman-teman lihat nih, wah turunnya 4%, tapi asingnya tuh buangnya kecil sebenarnya. Bandingkan dari ketika dia masuk nih, MSCI ya, efektif MSCI, masuknya 500M, harganya kagak gerak. Nah, kemudian apa? Teman-teman ngelihat nih, oh kemarin buangnya ya 34M, 47M, ya harganya lumayan ya, turunnya kalau di total ya 5%-an. Sama per hari ini ya juga tetap ngelihat harga masih lanjut turun, padahal dia tuh masih akum gitu ya. Kok di total ya sejauh mata memandang kan masih akum. Ya, jadi apakah bisa naik ya? Sebenarnya bisa naik nih teman-teman gitu ya. Nah ini sebenarnya dikasih kesempatan lah buat nyicil lagi buat yang kemarin belum punya barangnya. Nah ya mungkin apakah masih akan tertekan ya, mungkin iya. Kenapa ya? Karena teman-teman ngelihat nih posisi daripada si brand itu ya sedikit tertekan lah di sini ya. Agak sedikit koreksi ya kan. Ya potensi kita harus tunggu lah sampai dia kayak gini lagi ya. Di sini nih. Sampai dia GC lagi. Ya mungkin agak lama sih kalau kita ngomongin indikator ya. Tapi ya overall teman-teman udah tahu, iya ya asingnya ternyata masih akum ya. Ya ini juga termasuk kategori koreksi yang wajar lah. Kenapa? Karena nggak berhasil nih tembus ya 10 ribunya. Jadi ya brand ya masih bagus. Kecuali mungkin per Desember kita mendengar yang namanya masukan ya daripada MSCI itu free floatnya harus ditambah. Kalau misalnya free floatnya harus ditambah, ya mungkin teman-teman akan bisa TP dulu gitu ya. Kenapa? Karena mungkin itu jadi sentimen yang bad news lah. Sentimen yang kurang baik lah untuk si brand. Tapi ya harusnya kalau teman-teman mikirnya kayak Pak Pepe gitu ya, ya mana maulah sekelas dia yang udah capek-capek masukin MSCI tiba-tiba harus keluar. Ya dia akan lakukan segala cara lah untuk tetap bertahan pastikan. Ya, jadi kalaupun nanti bad news ya, wah ternyata akan terjadi pengurangan free floatnya itu harus ditambah gitu, harus benar-benar real. Harganya ini pasti akan koreksi gitu kan. Nah kalau koreksi gimana ya? Udah di situ seroknya gitu, gitu ya. Nah terus apalagi nih? Oke di sini kita ngelihat nih, wah di sini kan area, ya ini salah satu area lah yang harus di testing kan. Ya coba aja nih kalau misalnya seandainya di retest ke 9.200 ya kalau mau cicil itu juga bisa. Tapi ya agak sedikit sayang sih yang kemarin di sini kan masuk. Tapi yang menurutku harusnya sih ditunggu gitu ya. Kenapa? Karena nggak make sense aja gitu dengan dia masuk 500M terus dibuang 34, dibuang 47, harganya masih tetap turun. Ini sebenarnya tinggal nunggu momentum lanjutan aja ya teman-teman ya. Oke. So dari tanggal 27 kita ngelihatnya apa? YU, XA, SH kagak kenal semua ya. LG aku nggak kenal. Oke. Mundur. Nah, tanggal 24 yang masuk RX sama KZ. Nah, udah RX-nya masuk gede. Ya udah, RX masuk di tanggal 24, average-nya berapa? Average-nya di 10.000. Ya kalau teman-teman yang nyangkut di 10.000, berbahagialah teman-teman nyangkut bersama RX gitu ya, yang masuknya tinggi.
Nah, kita lihat nih broker RX dari tanggal 24. Boom. Bro pegang barang apa? Oh, bro pegang brand 3,6T gitu kan. Mas Emon, saya nyangkut di harga 11.000. Nggak apa-apa, saya sangkut bersama orang yang sama broker yang pegang 3,6T. Jadi nyangkutnya bareng RX. Lebih asik daripada dibikin nyangkut sama pampedak. Simple. That's why Mas Emon selalu bilang ya udah yang bagus-bagus aja. Kalau nyangkut masih bisa recovery gitu ya. Dah, simple ya. Oke? Gitu kan. Ya nggak apa-apa lah teman-teman ya. Cuan 10% dikata-katain. Ya udahlah. Ya kan cuannya buat teman-teman bukan buat dia kan. Ya kan teman-teman cuan mau nih donasi ke Mas Emon ya gitu. Gitu ya. Jadi itulah kenapa Mas Emon agak sedikit agak ngerem ya, nggak apa-apa dah kalau misalnya nggak cuan juga nggak apa-apa ya, kalau misalnya cuan di saham-saham yang bagus kan juga enak gitu kan. Itu kan. Nah, pampedak apaan silahkan dicari ya, itu sudah banyak di news gitu ya. Jadi Mas Emon makanya teman-teman mungkin akan bosan di sini kenapa ya, karena Mas Emon cuma bahas saham yang gede-gede aja, nggak ada tuh bahas yang gede, yang gorengan-gorengan tuh jarang sekali, itu pun buat JJS ya sama Mas Jem palingan, tapi nggak dibuat di hold lama. Kenapa ya? Karena itu tadi ya potensi sangkutnya gede. Ya jadi teman-teman pilih mana? Teman-teman lebih enak dibikin sangkut sama bandar retail apa teman-teman nyangkut sama si bro kita ini nih, ketua kita RX. Masuk brand 3,6T. Silahkan pilih. Ya kalau nyangkut enakan lihat yang gede dong. Wah, dia nyangkut 3,6T. Ya udah aman. Tinggal tunggu waktu di bawah terbang aja kan. Simpel kan logikanya. Ya gitulah kurang lebih kan. Gitu kan. Ya ibaratnya kayak kayak di laut lah, misalnya berenang sama paus gitu kan yang gede, ya dia berenang aja arusnya kencang kan, tinggal ngikut gitu ya. Ya simple lah gitu ya. Oke, gitu ya untuk brand ya gitu. Jadi menarik banget ya, silakan di hold teman-teman, tapi tetap ya eh, money managementnya dijaga ya, masuknya jangan ya, all in jangan lah. Eh, Cash juga tetap perlu ya. Terus ya di sini memang kan area resisten ya, so itu wajar kalau turun. Ya even if sampai 8.800 juga ya ya udah gitu, nggak apa-apa. Gitu ya. Menarik nih brand nih, asli menarik. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Lanjut kita bahas untuk brand udah BRPT ya. Nah, BRPT juga sebenarnya seperti biasa ya. Kalau misalnya kita ngelihat ya, kalau misalnya kita ngelihat si yang namanya BRPT itu begini ya, ini kan dibawa turun, oke, terus dibawa naik lagi. Nah, yang dicermati tuh sebenarnya dua, penurunannya sama struktur yang terbentuk dari bawah. Jadi kalau dari bawahnya sebenarnya masih step by step naik, ya overall kita masih sebenarnya ngelihat yang namanya pergerakan dari yang namanya BRPT itu masih naik gitu ya. Ya emang sih kalau dilihat-lihat ya dari 2025 naiknya udah tinggi gitu ya, tapi in 4PP we trust lah, we have faith in 4PP gitu kan. Ya overall ya balik lagi ya, trennya naik, dan naiknya kan nggak yang begini kan, nggak yang begini, naiknya tinggi. Nah tetap ya di bawah koreksi dulu, bosan retailnya di bawah naik, bosan retailnya masuk lagi di bawah turun, potensi sebenarnya masih ada di bawah naik gitu ya. Itu kalau kita ngomongin structure ya. Nah lengkapnya gimana ya, pantengin ya, kita akan ada kelas lanjutan lagi, intensif kelas di Januari, ya silahkan kalau teman-teman mau ikut, ya karena sebenarnya menarik sih yang kemarin ya. Oke, masih ada baterainya ya. Oke, jadi next ya. Nah untuk BRPT biasa ya, kungfunya seperti itu teman-teman ya. Ketika dibanting ya kan, orang udah mulai, aduh gimana sih, tiba-tiba dibawa naik. Udah ekspektasi gede ya, dibawa turun lagi. Nah, jadi ya memang kalau misalnya dilihat ya overall higher low-nya masih terbentuk ya teman-teman ya untuk BRPT, dan ini sebenarnya ada potensi lanjutan lagi nih untuk naik ya ke 3.700. Kenapa ya? Karena seperti biasa ya, Mas Emon sih simpelnya karena indikator satu ya udah tinggal lihat aja nih. Oh, di sini stochastic slow-nya udah udah pucuk nih. Terus teman-teman lihat dia turun kan nih di sini. Oh, dia turun nih. Terus turunnya ngapain, Mas? Oh, turunnya kebuka lebar.
ini biasa potensi koreksinya jauh lebih tinggi gitu kan. Dan terjadi, oke. Ya udah, tunggu dulu. Oh, ternyata dia GC lagi nih, golden cross nih di bawah nih. Set 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 set. Terus naik deh. Nah, di sini kita lihat, oke, dia masih bisa di atas 3.600. So, sebenarnya potensi apakah ada lagi naik? Ya ini tetap ada gitu ya. Nah, tinggal kita lihat, oke, siapa nih? Ya, BRPT. Nah, sebenarnya yang agak bikin ngejelimet tuh gitu ya. Kenapa? Karena ya buangan terus ya dari tanggal 13 sampai tanggal 26. Kenapa ya? Kita lihat nih buangannya makin lama makin gede. Gitu kan ya. Apakah bagus kalau udah masuk? Ya mungkin bisa jadi ya. Coba masuknya bertahap ya, tinggal kita lihat nih mungkin untuk BRPT ya. Ya tetap oke lah kalau teman-teman masuk di sini ya. Kenapa ya? Karena perhitungannya simple. Dari atas ke bawah oke, 16%. Dan kita udah ngeliat, oh iya nih, bottomingnya waktu dia koreksinya 20%. Gitu ya. Terus, nah, oke, dari tanggal 27 dulu ya. Nah, dari tanggal 27 kita lihat yang masuk YB, aku, YB siapa ya? YB kayaknya yakin bertumbuh ya kalau nggak salah ya. Sekuritas juga, ada YP-nya juga, ya kagak tahu ya. Retail apa kagak? Harusnya sih kayaknya retail ya. CP, terus nggak tahu siapa, terus NI, XC, belum dagang ya. Nih YP-nya belum dagang, akunya masuk dari 24, ada yang menarik enggak. YB aku BK, YP. Oke, mundurin lagi. Tanggal 3. HP, XL, YP. Nah, XL-nya belum keluar penuh ternyata secara sebulan ya. XL, YP, buangan barang paling banyak ZP, DKK, DH. Sama si aku. Nah, berarti si bro nih sebulan tuh sebenarnya buang barang dan akum lagi nih kayaknya nih. Coba mundurin tanggal 10, masih ada retailnya ya. Jadi mungkin agak sedikit sulit gitu ya. Jadi memang potensi awalnya itu potensi untuk naiknya lagi tuh agak sulit gitu kan. Gitu. Tapi ya overall ya trennya masih bisa naik gitu ya. Ya oke lah teman-teman cicil gitu ya karena momentumnya juga masih ada di sini. Tapi tetap consider ya kalau misalnya harganya turun, support di 3.400 tuh harus benar-benar dijaga. Jadi at least teman-teman di sini tahu gambarannya. Oke, kalau misalnya saya coba paksa masuk di 3.600 untuk harapan ke 3.800 atau 3.700, resikonya itu ke 3.400 harus dipantau siap apa enggak gitu ya. Kurang lebih gitu ya untuk BRPT ya. Overall sih kalau momentum bagus, kenapa? Baik lagi nih, karena kalau dia bisa tembus di 3.800, ini solid ya. Change of character-nya valid gitu ya. Nih, higher low-nya kebentuk ya, higher low-nya kebentuk nih. Dan ini pergerakan harganya solid ditambah dengan stochastic slow-nya yang juga udah GC ya, udah golden cross. Oke, gitu ya. Lanjut lagi Petro ya. Petro ya. Nah, cara membaca golden cross ya pertanyaan bagus. Nih golden cross tuh kayak gini nih. Nih, dia nyilang ya. Si garis putihnya nyilang garis merah di area bottomnya nih di sini. Di range 0 sampai 20 ya. Ini area oversold. Garisnya itu dia crossing ke atas nih. Ini Mas Emon pakai garis putih dah nih. Ini yang disebut golden cross ya. GC. Gitu ya. Ups. JJS pakai MA berapa? MA 5, 10, sama cepet ya. Nah, PTRO. Oke, good news-nya dari Petro adalah ngapain, Mas? Ya, biasa ya, angka psikologis ya, 1.000, 10.000, 5.000, 100, 200, 150 gitu kan. Ya, angka-angka yang gampang lah dianggap ya. Karena kan ribet kan. Coba lihat deh, berapa kali Mas Eman ngomong keserimpet ya, apalagi bahas DSSA kan. Ya, jadi bagusnya ya dia tetap di atas 1.875 dan biasa ya angka psikologis ya 10.000 ya rejectionnya di sini. Ya mungkin kenapa gitu karena orang ingetnya, buat tahun baru pokoknya target 10.000 PTRO-nya di TP dulu dah. Gitu kan. Nah, jadi ya kita ngelihat nih, oke, PTRO memang ada rejection ya di 10.000, tapi area pentingnya itu di 9.875. Nah, kita ngelihat
di 9.875 tuh memang doji-doji gitu kan. Ya doji-doji tapi harganya tetap stay di atas. Jadi ya tetap kita ngelihat apakah ada potensi untuk naik, ya tetap ada gitu. Kenapa? Ya karena dia kuat gitu menahan di sini gitu kan. Tapi ya teman tetap perlu dicermati ya. Kalau naiknya udah tinggi kayak gini memang ada potensi untuk koreksi, itu tetap ada. Ya kita bilangnya namanya retracement. Nah, tapi ya biasa ya, PTRO tuh naiknya terus kayak gini ya. Naik lagi, biasa ya. Dia nggak lama lah untuk sideway-nya. Jadi ya menurut Mas Emon ya ditunggu dulu aja. Tapi tetap ya, ini sebenarnya di sini agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman masuk ya kan potensinya nyangkutnya jauh lebih gede. Jadi mungkin kalau entry coba teman-teman ya yang simpulkan ya. Mungkin Mas Emon akan lebih sedikit pro buat teman-teman yang punya barang di bawah nih. Karena lihat terakhir Mas Emon taruh entry di mana nih? 7.200, 6.800 ya. Jadi ya cuan-cuan udah separoh lah ya, lumayan lah ya. Jadi ya buat teman-teman yang udah pegang di bawah ya tinggal di hold. Kenapa ya? Karena ya memang potensinya masih naik, masih ada nggak? Ya masih nih. Area terakhir ya 10.650, area Fibo 3,618. Tinggal kita lihat nih untuk si PTRO ya. Nah. Ya biasa ya sejauh mata memandang ya kita ngelihat akumulasi masih ada, harganya kagak kemana-mana tapi akum, ya udah hold terus nih buat yang teman-teman ngapain, yang buat teman-teman punya barangnya. Nah udah nih Mas mau masuk di PTRO bisa nggak? Bisa, titip sendalnya, jangan masuk langsung semua seabrek-abrek ya, jangan, nanti habis itu nanti di sini di spam nih, Mas Emon saya nyangkut di PTRO di harga 10.000 jangan ya, masuknya bertahap. Kenapa? Karena teman-teman masuknya di pucuk gitu ya. Itu aja sih. Petro bagus gak? Bagus. Ya kalau diomongin ya sebenarnya telat gak masuknya? Ya telat gak? Ya telat gitu loh. Tapi ya begitulah teman-teman ya. Jadi masih bagus. Kalaupun koreksi sehat, ya lebih elok lah kalau teman-teman belinya di bawah. Tapi ya karena melihat ya masih akum ya potensi naiknya sebenarnya lebih gede gitu ya. Oke, terus kalau kita bisa bahas Petro. Nah, Petro ngapain gitu? Petro, waduh, ya masuk bagus banget ya BK, HP, KZ. Dari tanggal 10 ya, 2 mingguan ya teman-teman ya, kurang lebih ya, 2 mingguan. Luar biasa ya. Ya ini pegangnya BK sama HP lah. Nah, nih, sepi ya. XL ya, dari 2 minggu ya, XL, YP, buang, XC, buang ya. Ya berpotensi lah naik lagi gitu kan. Kalau dari 2 minggunya ya kita tinggal lihat dari 24. BK masuk paling gede. Ya udah berarti MSCI kan dia. Iya kan MSCI kan. Nah ya udah dia MSCI ya. BK masuk. Ya udah. Bagus gak? Ya bagus gitu ya. Terus kita lihat lagi tanggal 27 nih per hari ini. BK masih masuk. Ya udah gitu loh. Hold terus ya. Jadi tahun barunya bersama Pak PP ya kita full senyum ya. Jadi November full senyum ya. Semoga Desembernya full senyum ya teman-teman ya. Simpan sampai jadi naga, betul. Nah makanya yang bagus-bagus teman-teman ya. Mas Emon pro retail ya, tenang aja ya, nggak pampedak lah. Kelihatan dari caraku membahas ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa lama naiknya, tapi ya nama investasi gitulah, bertahap lah. Nikmati prosesnya teman-teman ya. Gitu ya, jadi masih oke banget buat PTRO. Kalau misalnya coba-coba ya cicil-cicil lah, akan lebih elok teman-teman masuk ketika dia memang sudah koreksi gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau TP, silahkan di TP, entah TP setengah atau TP seperempat, kembali lagi ke teman-teman ya. Misalnya, wah mau tahun baruan nih, full senyum, silahkan gitu ya. Oke. Oke, kurang lebih gitu ya untuk PTRO ya. Jadi masih menarik ya targetnya, udah tahu nih. Simpelnya di sini ke 10.600, kalau koreksi harus pantau di 9.400 gitu ya. Jadi harus antisipasi nih di bawah. Oke. Next, kita bahas TPIA. Oke. Kok jadi nambah ya Pak PP ya? Buset. Nah, ini kayaknya udah mulai kerespon ya. Oke lah. Nggak jadi. Ya, jadi sebenarnya jujur ya. Mas Emon tuh pernah ngerekom TPIA ya. Dan di sini invalid nih, invalidasi di sini ya.
Jadi harapannya sih kemarin 7.600 naik. Iya, di bawah naik, betul. Tapi habis itu dibanting nih ke bawah ya. Ya begitulah susahnya timing the bottom ya. So that's why Mas Emon selalu bilang, ketika teman-teman nggak yakin loss-nya masih 3-5%, silahkan di cut loss dulu. Kan ini lebih untung sebenarnya nih. Kalau memang di sini bener-bener completely bottom gitu ya, oke. Valid bottomnya, harganya wah naiknya tinggi. Ini kan bagus banget gitu dalam artian ya. Teman-teman iya memang rugi di awal 5% ya kan misalnya. Tapi ya kalaupun teman-teman baru masuk di 6.900 pas aja tuh udah cuannya 6%. Udah modalnya udah kembali lah gitu ya. Gitu. Jadi eh, kenapa sih harus SL ya? Karena gitu ya. Nggak karena kita melawan bukan melawan ya. Masuk di dunia yang kita nggak bisa kontrol ya. Ya apapun itu termasuk saham ya. Jadi ya kita perlu juga yang namanya exit plan ketika kita punya analisa itu tidak direspon oleh market gitu ya. Oke, so balik lagi untuk TPA ya. Nah, di sini kalau benar-benar ini solid movement ya, teman-teman ya. Ya di sini kita bisa ngeliat nih TPA untuk kembali naik lagi ke atas. Gitu ya. Kenapa ya? Karena di sini topnya udah kelihatan nih. Sorry. Resisten kecilnya ya, resisten di bawahnya tuh udah kelihatan gitu kan. Sama ya di sini kan lama banget nih. Nah, ini kan lama banget nih. Proses di sini nih dari 13 Oktober ya kurang lebih sebulan lah. Jadi terus yang paling gampangnya lagi gimana sih Mas kalau ngelihatnya? Simple ya, kita logikain aja sederhana. Oke, pucuknya 10.500, harganya udah turun, bottomnya 6.900 kan di sini kan di bawah sini. Oh iya, turunnya 35%. Oke. Saya ngelihat harga saham bagus, anaknya punya anak namanya CDA juga bagus. Terus ngapain? Oh, harganya turun udah 35%. Bagus gak? Gitu. Atau teman-teman kayak tadi, wah dia ternyata naiknya sudah 300% nih dalam sebulan. Berarti kalau misalnya tadi saya naik harganya saya masuk sekarang naik kayak 5%, yang bawah cuannya udah 300%. Gitu ya. Simple lah teman-teman lah ya, kayak gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini akan oke kalau misalnya bener-bener nih di sini nih ya. Ini bener-bener nih besok konfirmasi di atas 7.250 dan di sini dia ngapain? Ya kalau misalnya dia solid breakout, wah ini luar biasa ya. Nah ini kita tentukannya gimana? Kita cek di sini ada yang akum nggak? Nih, kalau di sini ada yang akum, wah ini bagus banget teman-teman gitu ya. Nah kita tinggal cek nih asingnya. So, kalau bertumbuh sih oke banget. Nah, tanggal 27 ya? Iya tanggal 27. Nah ini tanggal 27 kita ngeliat nih ya, udah mulai masuk. Nah kemarin harganya tuh kayak sempet naik ya di mana ya? Di 26 masih buang. Oh no. Oh no. Oke, kayak harus beli baterai ya. 26 naik tipis, asingnya masih buang. Nah tanggal 27 nih udah mulai masuk. Coba kita kepoin ya. TPIA siapa yang masuk? Aku masuk teman-teman. Ah menarik nih, menarik ya. Aku udah mulai masuk guys. Aku ya ada BK juga tipis-tipis ya. Nah ini kagak ada YP. Ini kalau misalnya ini dibahas nih 400 orang yang nonton, nanti tiba-tiba besokannya XL, YP, XT lagi. Aduh, gitu ya. Nah, sebenarnya di sini XL, XC, YP-nya udah keluar nih. Ini masuk lagi nih berarti nih. Ini masuk lagi nih kan, berarti kan. Aduh, gitu ya. Tapi ya, ya begitu teman-teman ya. Ya kan kita ngelihatnya gitu kan. Harga udah terkoreksi lama ya kan. Ya potensi naiknya jadi ada dong. Udah koreksi lama juga kan, ya kan sebulanan gitu. Tapi ya itu kagak ya bisa kemungkinan terjadi gitu karena ya dilihat wah kok retailnya tiba-tiba banyak gitu kan. Ini siapa yang ngebahas kan? Harganya turun lagi ya. Makanya agak surat. Makanya kenapa Mas Emon mau bahasnya tuh akhir-akhir ya supaya ini tidak terjadi gitu loh. Gitu ya. Nah, terus oke. Jadi ini kan menarik sebenarnya kan ya. Udah tinggal kita coba geser ke belakang ya. Kalau misalnya TPIA tuh yang dari tanggal 24 misalnya kan. Nah, ini si aku udah masuk teman-teman. Nah, ini transaksi gede gitu kan.
Aduh ini ada retail yang nyangkut di 10K ya. Oh, atau jujur banget ya. Oke, 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 oke. Jangan dibahas. Yang punya hold aja, iya betul. Nah, jadi ya gitu ya, kita ngelihat ya 3 hari aja kan ya volume akumulasinya udah lumayan gede lah ya. Tinggal mundurin lagi tanggal 17. Nah, ini kita tinggal lihat nih, waktu bottoming 16, 17, AK masuk ya. Aku, ZP. Nah, yang buang siapa? BK sama KZ ya, tukeran barang lah di situ ya. Kita lihat tukeran barang. Nah, XC, XL udah mulai habis tenaga gitu ya. Jadi, dah kayak gitu ya. Jadi bagus gak? Bagus ya TPIA. Tapi tetap ya teman-teman ya, yang namanya teman-teman entry ya kagak tahu kalau misalnya mereka sadar ternyata wah bejir, retailnya banyak banget nih masuk nih gitu kan ya. Kalau ke bawah koreksi lagi ya antisipasi ya. Ini udah tak ingetin ya. Jadi nggak fix lah 100% langsung naik tuh enggak, tapi mungkin bisa jadi karena banyak tiba-tiba yang beli ya, sideway lagi juga bisa jadi. Tapi ya overall karena sahamnya juga gede ya, kita juga kecil lah. Kalau teman-teman belinya bertahap ya, terus pelan-pelan ya, pelan-pelan disimpan. Kalau misalnya memang tiba-tiba harganya dikasih naik ya sudah happy cuan gitu kan. Tinggal tunggu koreksi lagi, baru masuk lagi gitu ya. Oke? Overall bagus, momentum juga di sini cakep ya untuk TPIA. Oke, gitu ya. Oke, next lagi ya kita bahas SSCA ya. Nah, ini juga saham PP nih. Nah, ini juga udah mulai kerespon nih, mantep ya. Nah, nih sama nih. Nah, jadi nih ya, masuknya jangan di sini. Tunggu dulu, udah nih, Mas. SSIA naik, Mas, 78%. Masuknya di mana, Mas? Masuknya pas koreksi. Tuh ya. Oke. Sekarang kita lihat nih SSIA ya. Oke nih, bottomnya berapa? Oh, 52%. Biasa. Saham bagus, udah koreksi 50%. Bagus gak, Bang? Oke, bagus. Kenapa? Ya karena teman-teman sudah bagus ya. Berarti di sini ya agak pahit ya ngomongnya ya. Ya berarti di sini masuk ke sorry. Jadi di sini teman-teman masuk nih ya entry 0% ketika ada yang sudah minus 52%. Bagus gak? Ya bagus gitu ya. Ya kan mau cuan gitu kan. Ya masa belinya udah di atas, belinya di bawah dong. Gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi ya apakah ada potensi untuk naik? Ya tetap ada sebenarnya ya, memang di sini sudah confirm gitu kan ketika harganya koreksi sampai 1565 ya sebenarnya Mas Emon bikin ini buat yang di grup lele lah, buat teman-teman di grup lele sudah tahu lah ya, ini Mas Emon sudah call dari awal untuk bottomingnya pakai entry 3 tuh supaya jaga-jaga sebenarnya seandainya terjadi invalidasi masih teman-teman punya alokasi gitu ya, nggak langsung jebret masuk gede gitu kan. Jadi gitu ya. Jadi tapi jadi ya di sini kita ngelihat memang bottomingnya udah jelas 3 kali higher low, higher low, higher low gitu kan, 4 kali malah. Tinggal dilihat dari line chartnya nih. Tek. Nah, ini kan cakep banget nih. Potensi naiknya ada dan kelihatan jelas gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apakah ada potensi naik? Iya, ada potensi naik. Tapi ya kagak tahu ya habis ini beneran naik apa enggak ya. Ya lihat aja. Nanti kalau misalnya XL, YP, XC di kiri, ya udah tahu lah kalau koreksi kenapa ya. Kalau beneran XL ya, XL, YP, XC tiba-tiba ada di kiri ya, SSIA ya, Mas Emon nggak akan bahas ini sampai akhir tahun ya. Gitu, oke. Nah, tapi ya berikutnya yang harus teman-teman lihat di sini apa nih? Di sini di 1830-nya tuh sudah kelihatan ada yang namanya shadow ya, shadow candle. Yang tandanya ya kalau udah ada ekor begini kan berarti yang pertama karena itu adalah uji yang namanya area resistance di sini ya. Jadi selling pressure-nya kuat di sini, sama ya karena memang buyers-nya itu nggak mampu nih untuk makan supply-nya ketika dibawa ke 1835 gitu kan. Jadi tekanan belinya belum sanggup lah untuk bikin harga close terakhirnya itu bener-bener ngunci di atas 1830. Jadi ya kalau teman-teman ngelihat harganya koreksi lagi ke 1700 itu harus teman-teman antisipasi. Dan dalam artian ya, kalau pengen akumulasi lagi ya silahkan masuk bertahap di 1700. Itu lebih bijak gitu ya. Nah terus apalagi, nah kalau kita bicara soal momentum ya ini momentumnya bagus ya. Build-nya sangat bagus ya kalau teman-teman lihat di sini nih. Ini apakah ada potensi naik ya? Ini tetap
ada gitu ya. Nah, tinggal kita lihat nih. Eh, nah, bentar. Ah, ya ini. Nah, tinggal lihat di sini ya. Untuk SSIA itu kita lihat, nah setelah buangan yang agak gede ya, 50M dan 11M, kita lihat nih udah mulai masuk lagi ya, udah mulai positif. Terus teman-teman lihat juga nih ya, garisnya foreign flow ya. Ini kalau pakai Mirai Asset bisa ngelihat di sini, wah mulai nih nekuk lagi ke atas. Berarti wah potensi nih, bottomnya kayaknya bisa ke call nih, bisa valid ya yang tadi ya. Jadi tinggal tunggu, sama kita tinggal lihat kira-kira ketua-ketua kita yang masuk siapa aja di tanggal spesifiknya dulu deh 27 hari ini ya. Nah, ZP, CC, PD, XL. Nah, udah sulit ya. Langsung ngeliat, wah XL lah, udah sulit nih. Agak sulit ya naik ya. Tapi bagusnya ada ZP dan CC lah sebenarnya. Ini CC juga mix ya. Antara retail dan bandar juga semi-semi gitu kan. Si akunya buang sama HP ya, kunciannya. Jadi kalau besok teman-teman lihat agak sedikit ya buang, ya udah tau lah alasannya apa ya. Nah, sama ya dari tanggal 24 PD AZ ZP. Nah, ini PD-nya kayaknya semi-semi bandar lah teman-teman ya. Ada XL juga ya kan. Mix lah kalau dari tanggal 24. Coba kita lihat lagi di sini mana nih SSIA ya. Oktober 27 ya. Oktober 27. Coba kita dari November 3. Nah, ya kalau dari sebulan ya masih banyak ya. XLYP-nya masih banyak ya, belum banyak jualan. Tapi ya di sini sebenarnya udah habis gitu ya barangnya, udah pada keluar. Ini juga nih udah mulai tipis. Nah, tinggal kita lihat aku YU. Nah, yang dulu pegang banyak berarti aku YU ya. Ini PD makanya nggak tahu nih tiba-tiba ya. Tanggal 24 di sini PD gedenya, akun YU lanjut buang. Jadi ya kalau mereka masih distribusi teman-teman ya biasa ya. Kalau misalnya naik, jadi kalau dia nggak berhasil untuk tetap naik lanjut ya. Di sini untuk break the structure-nya kan, waktu downtrend mau menjadi uptrend, ya mungkin satu kali lagi finalnya adalah teman-teman ngelihat harganya naik untuk create yang namanya double bottom formation gitu. Nah tuh, jadi kalau misalnya nanti ada rejection di 1800 dan koreksi sampai 1600 lagi, ya teman-teman udah tahu nih, oh ada potensi untuk create yang namanya double bottom formation. Jadi kita Mas Emon bahasnya di sini aja ya. Jadi sampai bulan Desember nggak akan dibahas gitu ya. Kayak gitu kurang lebih ya untuk SSIA gitu ya teman-teman ya. Jadi gambarnya sudah tahu, tapi buat teman-teman yang masuk event di 1700, 1600, 1500 itu teman-teman keren. Berarti bijak gitu ya, belinya waktu udah koreksi, sahamnya bagus ya, sahamnya Pak PP misalnya. Itu salah satunya yang bagus begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Ini udah clear banget ya, bagus pergerakan harganya. Tapi ya kalau misalnya nanti nggak langsung dikasih naik, teman-teman udah tahu nih potensi koreksi tetap ada dan harus teman-teman antisipasi gitu ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya kurang lebih. Thank you teman-teman, udah malam juga ya kan. Thank you buat hari ini teman-teman. Kita lanjutkan besok pagi ya, berhubung sudah malam ya teman-teman ya. Oke, thank you, bye-bye. Oh, kenapa kagak turun ya? Padahal harapannya kagak ada yang nonton. Bang, dua lagi lah, Bang. Ketinggalan, Bang. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Ketinggalan ya. Nah, ini cuman CDH kempes lagi nih besok nih. Aduh, gak apa-apa lah ya. Udah kita bahas ya. Kebanting ntar nih. Aduh. Nah, untuk cuan tuh. Kan, ini kemarin nih, kempes ya, langsung ya. Nah, nih. Aduh. Padahal Pak PP telepon lagi tadi. Bahasnya lamaan dikit ya. Kalau nggak rame nggak usah gitu teman-teman. Apa udahan aja ya? Aduh. Oke ya, untuk cuan nih teman-teman. Kita ngelihat ya, harganya dari 2.800 ya pucuk ya. Sebenarnya nih waktu itu sempat dibikin jadi TP2 ya. Nah, sebenarnya target pribadi sampai mana masih agak jauh ya. Sebenarnya 3.000 masih ada.
sebetulnya. Makanya hold-nya agak lebih panjang gitu kan. Nah, untuk cuan sebenarnya ini sama ya, waktu koreksi 30%, ya biasa kalau sama-sama APP 30% itu bijak sebenarnya teman-teman untuk tambah lagi atau accumulate lagi gitu kan. Nah, di sini kita ngelihat memang ya Mas Emun ngomongnya sebenarnya basisnya structure aja ya, price action ya, dia mau akuisisi kek, mau apa kek gitu. Itu tambahan aja sebenarnya gitu kan. Enggak sih sebenarnya itu yang matters gitu kan. Tapi ya kalau dari price action lebih kelihatan sebenarnya ini dibawa naik apa enggak gitu kan. Nah, di sini sama di sini nih. Gitu kan. Kita ngelihat higher low, higher low, higher low. Berarti tandanya naik. Sama kalau teman-teman kita tarik juga ya, misalnya kayak ngomongin structure lah, mumpung rame gitu kan. Nih, di sini kan emang harganya konsisten nih naik. Tapi ketika dibanting dia nggak habis gitu turun ke bawah kan. Kita ngelihat ya konstruksinya pelan-pelan lah. Bertahap di bawah naik gitu ya untuk si cuan. Nah, karena cuan juga kan sebenarnya masih dalam kategori si MSCI kan, si masuk di standard itu ya, di indeks standar kan. Jadi ya bagus banget sebenarnya kita ngelihat koreksi di 2000. Terus sebenarnya teman-teman lihat nih harganya secara bertahap tuh naik lagi kan. Nah, di sini 2400 itu yang penting. Kenapa? Karena di sini strukturnya udah berubah lagi dari yang dia turun ya. Jadi kayak biasa ya teman-teman ya. Kan kita ngelihat sebenarnya yang namanya harga itu yang namanya kalau turun itu yang namanya lower high sama lower low. Nah, di sini kalau misalnya cuan itu tembus 2010, nah ini teman-teman justru kita melihat bahwa potensi penurunan lanjutannya tuh deres gitu ya. Tapi ya ketika dia klaim lagi 2140, maka di sini kita melihat oh ini masih solid nih uptrendnya. Gitu ya. Nah, terus apa? Dia breakout dari 2400. Nah, di sini sebenarnya potensi untuk ke 2860-nya tuh ada. Kenapa ada? Ya karena teman-teman lihat nih, wah, solid nih di atas. Ya mungkin dia akan agak kesulitan nih di sini. Kenapa ada yang jualan? Ya karena di sini pasti udah elus-elus dada. Kenapa? Nyangkut 30%, akhirnya balik lagi, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh, SL 7%, 6%, gitu kan. Ya sama bisa jadi nih orang yang udah agak skeptis tiba-tiba masuk lagi di sini kan untuk si cuan gitu ya. Ya who knows gitu. Ya tinggal dilihat dari broker transaction atau broksumnya gitu kan ya. Di sini ya kita ngelihat nih, wah agak gede kan. Jadi ya potensi untuk naik sebenarnya ada, tapi ya seperti biasa. Kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya ada ekor ya, ada shadow yang menandakan biasanya pergerakan harganya itu ditekan ke bawah oleh sellernya, ya minimum maksimum ya teman-teman akan lihat ya potensi untuk koreksi ke 2420. Bukannya pasti, tapi diantisipasi gitu ya. Jadi kalau misalnya turun ke 2420, oh ya udah, ini sudah sesuai dengan ekspektasi ketika harganya turun gitu kan. Tapi kalau di bawah 2420 ya ini kita harus bahas lagi gitu kan. Nah, terus apa lagi nih? Terus dari coba kita lihat ya foreign flow-nya untuk si cuan. Nah, mantap ya. Masuknya 144 M gitu kan. Jadi bagus gak? Ya bagus gitu. Kenapa? Karena masuknya langsung tinggi gitu. Ya inilah yang kita sebenarnya harapkan dan kita tunggu-tunggu gitu kan. Jadi ya apakah ada potensi untuk naik? Ya ini ada. Kenapa? Karena solid nih. Ya tiba-tiba buang 70 M, 6 M, terus naik masuk lagi 144 M gitu. Jadi apakah ada potensi naik? Ya ini berpotensi naik gitu ya. Dan mungkin ada potensi koreksi nggak? Ya ada. Kenapa? Karena ada 50.000 orang yang sekarang menonton kan. Aduh. Naiklah cuanku ini ya. Nggak apa-apa teman-teman. Nah, enggak lah. Kan duitnya Pak PP banyak lah. Kita apalah retail seperti kita gitu ya. Nah, jadi per tanggal 27 ya kita ngelihat ya. Si aku dan LG ya. Aku dan Kang Guyur nih ada masuk. Jadi ya biasa ya potensi naiknya lagi tetap ada. And then XL, XC ya. PD buang. Berarti bener kan? Ya ini ya ada orang yang nyangkut di sini udah skeptis. Wah, kejemput lagi, udah capek ya kan? Ya siapa yang nggak kena mental baru masuk saham tiba-tiba loss 30% gitu kan? Gitu aja. Katanya Pak PP bagus. Mana nih? Katanya mau dibawa ke 3.000 gitu kan. Ya namanya market kan kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Itulah ya. Harus makanya antisipasi nih. Kalau turun gimana, kalau misalnya naik tuh gimana nih. Gitu ya. Nah jadi
Ya ini sebenarnya jelas kan kelihatan. Wah, XL buang nih satu hari ya. XL, XC, PD buang, YP buang. Jadi apa? Bagus gak ya? Bagus. Yang masuk siapa? Langsung AK, LG, CC lah, top 3. Ini buangannya gede loh. Buangannya gede loh, jujur aja ya. Value-nya sampai 1T ya. Gede banget asli. Jadi ya potensi naik besok cuan bisa nggak? Ya naik gitu ya. Ya simpelnya gitu teman-teman. Jadi ya bro kita cuan ini masih ada potensi naik. Tapi ya kembali lagi, Mas Emon nggak ngomongin lah yang masuk di sini ya. Ini nggak Mas Emon ngomongin ya. Kenapa ya? Karena naiknya udah tinggi. Tapi apakah bisa masuk? Ya karena teman-teman masuk di bawah all time high-nya ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi ya itu, tetap teman-teman perhatikan ya potensi kalau dia sentuh yang namanya area resisten, potensi koreksi tetap ada gitu dan itu relatif besar. Lihat momentumnya juga nih. Ingat ya kalau stochastic slow biasanya udah begini ya, udah berjarak. Nah, teman-teman perhatikan biasa harganya bisa jadi turun gitu ya. Nah, jadi apa nih? Jadi ya begitu teman-teman ya, ada potensi untuk koreksi tetap ada, tapi ya teman-teman tahu nih, kalau dia breakout dari 2.800 ya ini harganya bisa naik lebih tinggi gitu ya. Oke, kurang lebih gitu ya. Jadi udah oke banget teman-teman ya untuk cuan. Jadi buat yang pegang di bawah ya, mantep teman-teman ya. Gitu, oke. Sip. Oke, nih udah apa belum? Jadi ya gak usah lah ya, udah cuan aja lah. Ya kelewatan brand. Ya cuan ya, terakhir ya. Udah mas, oke thank you. Oke, bonus ya, cuan ya, CDA ya. Next deh, biar tidur ya, biar tidur. Yo, biar tidur, biar tidur. Ya, CDA kempes, udahlah. Skip aja lah. CDA ya, teman-teman ya, CDA ya. CDA buat masuk keluar aja bang. Nah, untuk CDA juga sebenarnya sama gitu kan. Tapi ya teman-teman mungkin akan ngelihatnya pergerakan harganya agak sedikit lebih lama gitu. Kenapa? Karena ya yang kayak tadi biasa ya. Kita ngelihat ada yang namanya ya di sini change of character lah di sini sebelum dia harganya naik lagi ke atas kan. Nah, terus apa? Terus ya udah ditunggu aja gitu loh. Kalau misalnya teman-teman punya di bawah gitu kan. Ini apakah ada potensi naik yang ini tetap ada gitu ya. Nah, untuk ya mungkin di sini agak sedikit tertekan di 1925 karena di sini gede banget ya shadow-nya, berarti teman-teman tahu nih harga memang ditarik ya luar biasa ya, 7%, kemudian kempes ya. Nah, ini tinggal dilihat nih. Ini retail yang stop loss, ini yang CL ya, yang cut loss, atau emang ada jualan dari asing. Nah, ini kita nggak tahu. Ya, Mas Amun belum lihat lah, Blocksumnya belum lihat. Nah, jadi kalau misalnya nanti dilihat yang namanya koreksi di CDA, perhatikan teman-teman ya. Ini harus teman-teman antisipasi. Kenapa ya? Karena di sini selling pressure-nya lumayan kuat. Jadi kalau di sini ya teman-teman simpel lagi nih. Ada orang yang beli di 2000 tiba-tiba harganya dibawa lagi ke 1925 gitu. Jadi kalaupun nanti ini sedikit ditarik ya ke 1875 ya ini teman-teman harus antisipasi yang pertama gitu ya. Nah, kalau sideways juga ini sama tetap ya. Kenapa? Karena di sini cukup area resisten yang agak kuat. Jadi harapannya sebenarnya kalau misalnya dia bisa naik di atas kunci harga di atas 1925, ya maka sebenarnya ini ada potensi untuk kembali lagi naik ke atas. Gitu ya. Nah, sama ya teman-teman lihat. Nah, ini stochastic slow-nya sebenarnya cakep banget ya. Dalam artian ya kebuka lebar ya biasa kan kalau turun kebuka lebar ya tandanya ini kayak gini ya. Ya ini tandanya apa ya? Ini tandanya potensi koreksinya jauh lebih besar nih. Ya ini juga sama nih. Nah, di sisi lain ya kita ngelihat bahwa ya di sini, nah ini kebukanya lebar. Jadi ya ada potensi naik nggak? Ya secara setup ada. Nggak 100% tapi kita lihat probabilitasnya cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi ya udah kita tinggal lihat foreign flow-nya dulu ya. Nah, jadi menarik ya. Dari 2627-nya masuknya 2 kali lebih gede lah. Gitu ya, 2 kali lebih gede. Jadi ya ada potensi naik ya ini ada gitu ya. Dan bagus gitu ya. Nah, asingnya mulai masuk lagi. Nah, jadi
sebenarnya bersyukur juga sih Dewa dan Bumi jadi saham viral ya, CDA dan cuannya dilupakan, mantap. Aku lebih daripada main di Bumi Dewa mendingan main di PAPP dah. Yang pasti-pasti aja dah gitu ya. Nah, tanggal 27 yang masuk ZPMG ya. Bah, ini kayaknya menarik nih. Ada Kang Guyur ya. Kayaknya si ZP ya teman-teman ya. ZP nih kayaknya ya. ZP yang masuk yang akom hari ini Absolute Cinema ya teman-teman ya. Absolute Cinema. Absolute Cinema ya. Ya masuk lagi ya besok ya. Ini Absolute Cinema. Oh, rame, wih. Aduh, lah seorang nih bahas CDIA ya. Oke, sampai sini aja teman-teman ya. Gitu ya. Jadi ya XL-nya masuk lagi ya dan jumlahnya juga jomplang kan. Kenapa jumlahnya jomplang? Ya teman-teman ngelihat gitu kan. Wah, XL-nya masuk volume paling gede nih dibandingkan CC, AO ya kan. Ini YP ada tapi tipis ya kan. Retail mana lagi nih? XL mana kamu XL? XC sorry. Gak ada ya. Gak ada. Apakah dia beli? Gak ada juga. Nah jadi di sini ZP, MG, AZ, CP, Kang Guyur, DX, dan sebagainya, BB, KK, LG, Kang Guyur, aku, YU masuk. Tinggal kita lihat nih, dari tanggal 24. AZ, ZP, MG. Nah, ZP berarti masuknya lebih banyak baru tadi tuh. DX, nah yang buah marah. XL, XC, HP. XL, XC, YP mana? Ah, nggak ada ya. XL sama XC. Coba nih, ini kan bosen ya, ini fase bosen ya. 17 November ya, coba. AZ, CP, MG, YP. Oh, YP-nya masih ada di sini. Oh, udah buangan gedenya ya. Buangan gedenya tuh waktu di sini ya. Di 20 coba ya, 20. Nah, baru kerasa tuh. Ups. Nah, nih, baru kerasa ya. Alalah. Nah, baru kerasa nih. XL, XC ya. Gitu tanggal 24. Set. Wah, XL, XC. Gede ya. Sama tanggal 27 juga gede nih. Ya, besok kempes lagi dah. Gitu ya. Jadi, ya semangat ya buat teman-teman yang udah hold dari lama nih. Yang di harga bawah ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Di hold aja terus gitu kan. Kenapa ya? Karena kita ngelihat ya pergerakan harganya masih relatif bagus gitu kan. Kenapa strukturnya juga benar-benar direspon ya di sini ya. Nah, ini direspon. Nih di sini ya potensi naiknya ada nggak ya? Ini ada gitu ya dan ya relatif kuat lah teman-teman ya untuk si pergerakannya si CDIA. Tapi ya itu tadi kalau misalnya ini belum bisa direspon karena tiba-tiba XL-nya di kanan ya. Ya simple aja lah teman-teman karena itu works ya. Kalau XL-nya tiba-tiba di kanan ya dan top buyer ya udah nih 1815-nya ya berpotensi lagi untuk balik lagi gitu kan. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk pergerakan harganya si CDIA. Ya overall ya sahamnya bagus. Iya bagus gitu. Tapi ya kagak tahu gitu ya besok kayak gimana. Tapi kalau momentum oke lah ya semoga Pak PP mau ngasih kita duit tahun baru lah ya. Papi kita mau kasih naik ya udah. Happy cuan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi yang udah beli-beli nih dari 1.700, congratulations ya. Mantap, udah cuan 11%. Oke? Sip. Jadi teman-teman kurang lebih begitu. Jadi buat yang teman-teman terlambat ya. Terlambat ya. Nah makanya jangan terlambat ya teman-teman ya. Mas Eman sama Mas Jem. Live-nya sehari 3 kali ya. Jam 7 pagi, jadi masih ada ntar. Jam 7 pagi, jam 7 malam itu ada Mas Emon. Sama nanti Mas Jemnya untuk JJS ya. Buat jajan sore ya. Kita coba beli saham apa di jajan sore ya di siang hari. Nah terus buat teman-teman yang Mas aku kelewat Raja gitu ya.